Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliferia Dianingrum dengan NIM A1C221026 dari Prodi Pendidikan Matematika R001. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika mengenai formasi konsep matematika. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan formasi konsep matematika? Matematika memiliki karakteristik tertentu dan salah satu karakteristiknya adalah objeknya bersifat abstrak. Konsep merupakan salah satu dari objek matematika. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam matematika. Konsep adalah pengertian atau ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolong-golongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Farrell dan Farmer mendefinisikan konsep sebagai suatu klasifikasi dari objek-objek, sifat-sifat objek, atau kejadian-kejadian yang ditentukan dengan cara mengabstraksikannya. Selanjutnya, Gagne mengemukakan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang meyakinkan orang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian ke dalam contoh atau bukan contoh dari suatu objek tertentu. Misalnya, seorang siswa telah memahami konsep luas segitiga, maka siswa tersebut akan dapat membedakan rumus luas segitiga dan rumus luas bangun datar yang lain. Kemudian, Sujeji mengatakan bahwa konsep-konsep dalam matematika pada umumnya disusun dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya, konsep pangkat disusun dari konsep perkalian. Konsep luas segitiga disusun dari konsep luas persegi panjang. Nah, konsep luas trapesium disusun dari konsep luas segitiga. Berarti, konsep-konsep sebelumnya yang dipahami siswa sangat dibutuhkan untuk mengkonstruksi suatu konsep yang baru. Agar pemahaman akan konsep-konsep matematika dapat dipahami oleh siswa, hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara pendekatan belajar dalam mengajarkan konsep. Antara lain, yang pertama, siswa yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret dan membuat abstraksi dari konsep-konsepnya. Yang kedua, materi pelajaran yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau pengaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, supaya siswa memperoleh sesuatu dari belajar matematika, harus mengubah suasana abstrak dengan menggunakan simbol-simbol. Contohnya, jika kita menyebut kubus di depan para siswa, apa yang seharusnya dibayangkan dalam pikiran mereka? Dapatkah mereka menunjukkan contoh benda yang termasuk kubus? Dan sebaliknya, contoh benda yang bukan kubus? Kubus merupakan salah satu contoh dari konsep. Dengan demikian, seorang siswa dikatakan telah menguasai konsep kubus jika ia mampu menentukan bangun-bangun ruang yang termasuk kubus dan bukan kubus. Berdasarkan pemahaman di atas, maka suatu konsep bukanlah untuk dihafal, tetapi untuk dipahami maknanya. Secara umum, ada 3 cara mengajarkan konsep, yaitu yang pertama, membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan yang bukan konsep. Sebagai contoh, pada konsep balok, kardus merupakan contoh objek yang berbentuk balok, sedangkan kaleng susu bukan atau tidak termasuk dari balok. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan deduktif. Artinya, proses pembelajaran dimulai dari definisi dan diikuti contoh-contoh dan yang bukan contoh. Misalnya pada konsep persamaan linier. Mula-mula kita paparkan definisi persamaan linier, yaitu persamaan derajat atau pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Selanjutnya, kita tuliskan beberapa bentuk persamaan dan meminta siswa mengklasifikasikannya. Apakah persamaan tersebut merupakan persamaan linier atau bukan?
Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan induktif. Artinya, proses pembelajaran diawali dengan contoh-contoh dan diikuti pemaparan definisi yang tepat berdasarkan contoh-contoh tersebut. Misalnya, kita ingin memahami konsep pernyataan. Awalnya kita paparkan beberapa bentuk kalimat dan siswa diminta menentukan apakah kalimat-kalimat tersebut benar atau salah. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan submateri yang berikutnya, yaitu mengenai abstraksi dan klasifikasi. Istilah konsep sering digunakan tetapi tidak mudah untuk didefinisikan, karena tidak ada definisi secara langsung dan tepat untuk mengartikan kata konsep itu sendiri. Konsep matematika adalah sebuah pengertian yang abstrak. Untuk dapat menangkap pengertian konsep tersebut, akan dimulai dengan contoh-contoh. Misalnya, pada kasus perkembangan bayi, masa praverbal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, seorang bayi yang berumur 12 bulan, ketika ia mendapati botol susunya yang kosong, ia merangkak menghampiri 2 botol anggur yang kosong, kemudian ia meletakkan botol susunya di samping kedua botol tersebut. Kedua, seorang bayi berumur 2 tahun, dia melihat bayi lain merangkak, kemudian membelai kepalanya dan menepuk-nepuk punggungnya. Dia melakukan ini karena dia melihat kebanyakan orang lain memperlakukan yang sama kepada anjing, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya perlakuan pada bayi yang lainnya. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan, pertama, mereka mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kedua, memasangkan dari pengalaman mereka ke dalam beberapa kelompok. Kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita mengambil pengalaman yang lalu untuk kita terapkan pada situasi saat ini. Aktivitas ini secara otomatis akan kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Pada tingkatan bawah, kita mengelompokkan setiap kali kita mengenal sebuah objek sebagai salah satu yang telah kita lihat sebelumnya. Dan ternyata, tidak semua pengalaman ini sama, sampai kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan itu secara nyata. Dari perubahan ini, kita mengabstraksikan ke dalam keberagaman sifat dan sifat ini masuk ke dalam ingatan kita dalam jangka waktu yang lebih lama daripada sesuatu yang kita lihat secara sepenggal-sepenggal dari suatu objek. C1, C2, C3, sampai Cn menggambarkan pengalaman-pengalaman yang terdahulu tentang sejumlah objek yang mempunyai kesamaan yang disebut dengan particular chair. Dari sini, kita mengabstraksikan sifat-sifat umum dari objek-objek itu seperti yang ditunjukkan oleh C. Ketika sebuah abstraksi itu terbentuk, maka pengalaman-pengalaman yang lain akan mudah untuk kita bedakan apakah pengalaman itu masuk ke dalam abstraksi kita atau di luar abstraksi kita. Jika pengalaman itu di luar abstraksi kita, maka kita akan membuat abstraksi yang baru dan proses ini akan berulang-ulang, sehingga kemampuan kita semakin cepat dalam melakukan abstraksi. Sebagai contoh, meja, karpet, lemari, kita abstraksikan ke dalam kelompok perabotan tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Penamaan dari pengkelompokan objek ini mempunyai kelebihan atau kekurangan. Kita seharusnya bisa mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan fungsi dan kegunaan hubungan waktu penggunaan dan mungkin juga berdasarkan simbol. Dengan demikian, penting untuk menanamkan suatu konsep dengan memberikan contoh suatu konsep dan contoh yang tidak termasuk konsep atau non-konsep. Berikut ini mungkin bermanfaat untuk menghubungkan beberapa istilah yang akan digunakan. Abstraksi adalah suatu aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan-kesamaan di antara pengalaman-pengalaman kita. Klasifikasi adalah pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan dari hasil abstraksi. Dan mengklasifikasi artinya mengumpulkan secara bersamaan pengalaman kita dengan dasar dari kesamaan.
Sedangkan mengabstraksi berarti merubah sikap yang terdahulu sehingga menghasilkan pengalaman baru dalam mengelompokkan suatu objek berdasarkan kemiripan sifat dari suatu kelompok yang telah terbentuk. Hal ini untuk membedakan abstraksi itu sebagai suatu aktivitas, sedangkan mengabstraksi adalah hasil dari suatu abstraksi, dan rangkaian aktivitas ini menghasilkan suatu konsep. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Ketika konsep pertama terbentuk, kita bisa mengatakan contoh-contoh konsep tersebut. Sehingga semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak pula konsep-konsep yang kita punya. Konsep-konsep setiap hari datang dari pengalaman sehari-hari dan bentuknya terjadi secara acak setiap waktu. Semakin sering objek yang ditemui, secara umum, konsep dengan cepat terbentuk. Tetapi, banyak faktor lain, misalnya di tempat kerja, membuat statement ini menjadi lebih sederhana. Menurut Wahyu Widada tahun 2007, abstraksi dimulai dari suatu inisial, sederhana, dan tidak perlu konsisten secara internal dan eksternal. Perkembangan abstraksi dilakukan melalui analisis pada tahap awal dari abstraksi untuk menuju sintesis sehingga pada akhirnya terbentuk suatu konsep yang konsisten. Untuk melakukan konstruksi tentang pengetahuan abstrak, seseorang perlu logika dialektik. Seseorang perlu menghubungkan pengetahuan teoretik baru dengan komponen-komponen lain dalam suatu keseluruhan yang komprehensif untuk memperoleh kemungkinan terintegrasi atau terdapat kontradiksi. Rekognisi terhadap struktur matematika yang familiar terjadi jika seorang mahasiswa menyadari bahwa struktur tersebut terkait dengan situasi matematika yang diberikan, menurut Samir dan Defus tahun 2002. Seperti hasil dari aksi dari proses rekognisi akan diperoleh suatu hasil dari aksi sebelumnya dan ekspresi yang sama dengan analogi atau yang sesuai dengan pengususan. Building with berisi pekombinasian dari elemen-elemen struktural untuk mencapai tujuan yang diberikan sebagai tindakan epistemik kedua dari abstraksi. Dalam building with digunakan pengetahuan struktural untuk menyelesaikan suatu masalah. Recognizing dalam abstraksi bermakna mengidentifikasi suatu struktur matematika yang telah dikonstruk, apakah dalam aktivitas yang sama atau berbeda. Recognizing dari suatu struktur matematika terjadi sebagai bagian dari aktivitas dengan tujuan melakukan tindakan pengenalan. Tindakan seseorang dalam memecahkan masalah berupa 3 tindakan epistemik, bukan sebagai rantai yang saling terhubung, namun sebagai suatu jaringan yang tersarang. Tindakan constructing bukan semata-mata setelah recognizing dan building with secara linear, tetapi recognizing dan building with dapat dilakukan secara simultan untuk melakukan struktur constructing sebagai suatu sarang yang dinamis dari tindakan-tindakan epistemik, menurut Wahyu Widada tahun 2006. Menurut Brunner, mengenai proses abstraksi siswa terwujud dalam 3 tahap, yaitu tahap anaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Pada tahap anaktif, siswa melakukan kegiatan belajar menggunakan objek secara langsung. Siswa menggunakan alat kinestetiknya untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan. Tahap yang kedua ialah tahap ikonik. Pada tahap ikonik, siswa melakukan kegiatan belajar dengan memanipulasi benda konkret, yang kemudian dibentuk dalam pikiran bayang mental dari benda tersebut. Siswa tidak memanipulasi langsung objek itu seperti tahap anaktif, melainkan sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Gambaran itu dapat berupa gambar, patung, atau miniatur yang mewakili benda atau peristiwa tertentu. Siswa dapat merepresentasikan dalam pikiran, peristiwa atau benda yang dikenal atau juga dialami. Pada level anaktif ini, berarti siswa menggunakan model semi-konkret atau semi-abstrak. Pada tahap ketiga, siswa mempresentasikan bayangan mental dari tahap ikonik dengan menggunakan simbol-simbol secara langsung dan tidak terkait dengan objek-objek konkret.
Proses pemindahan dari level ikonik menuju simbolik perlu mendapat perhatian dalam pembentukan konsep matematika. Apabila tidak hati-hati, maka proses ini akan menjadi tidak bermakna karena simbol memiliki sifat abstrak dan kosong dari arti, menurut Sujaji tahun 2000. Sedangkan menurut Isli, ada 4 level abstraksi yang terpadu secara fungsional. Level pertama dari proses abstraksi adalah level objek-objek fisik. Objek-objek fisik meliputi manipulasi objek dan penemuan sifat objek itu sendiri. Level kedua adalah model teoritik, meliputi representasi objek-objek fisik atau fenomena yang disesuaikan dengan sifat-sifat atau atribut dari objeknya. Level ketiga yakni bahasa matematika, meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan objek-objek matematika. Level yang keempat adalah teori-teori inferensi yang meliputi metabahasa dan menemukan pernyataan-pernyataan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penamaan. Bahasa sangat erat kaitannya dengan konsep dan formasi konsep. Beberapa orang menemui kesulitan untuk memisahkan sebuah konsep dari namanya. Perbedaan antara konsep dan penamaan adalah hal yang penting. Konsep adalah sebuah ide, sedangkan nama konsep adalah sebutan atau sesuatu yang bisa ditulis yang berkaitan dengan ide tersebut. Hubungan ini terbentuk setelah konsep terbentuk atau selama proses konsep dibentuk, dan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antar nama dan konsep itu sendiri karena kaitannya yang sangat erat. Penamaan ini sangat penting untuk menghindari miskonsepsi atau salah pengertian dengan yang lain. Berhubungan dengan konsep, penggunaan nama dalam menghubungkan suatu objek menolong kita untuk mengklasifikasi, yaitu untuk mengenali suatu benda termasuk ke dalam kelas yang sudah ada. Penamaan dapat berperan secara maksimal, kadang-kadang penting, dalam pembentukan konsep baru. Jika nama yang sama muncul dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, akan mempengaruhi kita untuk mengkelompokkan pengalaman itu ke dalam satu pikiran kita dan kemudian mengabstraksi kesamaan ekstriknya sehingga membantu kita untuk dapat memisahkan kelompok mereka sendiri-sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai komunikasi konsep. Bisa kita lihat bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan sebuah konsep. Namun, dapatkah bahasa digunakan untuk mempercepat atau mendefinisikan konsep yang sederhana secara verbal? Pada keadaan tertentu, hal ini sering dicoba. Perhatikan contoh berikut, misalnya kata merah. Dan bayangan kita menanyakan arti kata ini pada orang yang buta sejak lahir. Arti dari kata itu adalah konsep yang terkait dengan kata itu. Jadi, tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat orang tersebut mampu membentuk konsep merah dan menghubungkannya dengan kata merah. Ada 2 cara yang mungkin dapat kita lakukan, yaitu memberikan suatu definisi, misalnya merah adalah warna yang kita nyatakan sebagai panjang gelombang cahaya pada daerah 0,6 mikro. Nah, apakah sekarang dia mengerti konsep merah? Tentu saja bukan, sehingga definisi sia-sia untuknya dan tak diperlukan untuk yang lain. Secara intuitif, dari kasus tersebut dapat diberikan contoh beberapa objek yang berhubungan dengan kata merah, misalnya diari merah, dasi merah, penjepit merah, dan seterusnya. Dari 2 cara tersebut, pemberian contoh merupakan cara yang lebih tepat pada kasus ini untuk dapat menemukan konsep merah dan memperoleh pengalaman baru sehingga dapat mengabstraksi sifat-sifat umum dari merah. Di sini penamaan merah tidak dipakai. Jika ada pertanyaan apa artinya warna, maka dengan mudah kita menyebut merah, biru, hijau, kuning, dan seterusnya yang disebut dengan konsep. Jika dia telah memiliki konsep tersebut dalam pikirannya, kehadiran konsep tersebut di pikirannya tidak cukup, maka kumpulan kata warna dari mereka yang mungkin, meskipun tidak dijamin proses ini adalah abstraksi. Penamaan sekarang menjadi faktor penting dari proses pengabstraksian.
Sekarang kita perlu membedakan antara dua macam konsep, yaitu konsep-konsep primer yang berasal dari rangsangan, misalnya merah, berat, panas, manis, dan lain sebagainya. Dan konsep-konsep sekunder yang berasal dari pengalaman yang diabstraksikan dari konsep-konsep lain. Jika konsep A adalah contoh dari konsep B, maka kita katakan bahwa B setingkat lebih tinggi daripada A. Secara jelas, jika A sebuah contoh dari B dan B dari C, maka C juga lebih tinggi tingkatannya dari B dan A. Tingkat yang lebih tinggi di sini maksudnya adalah diabstraksikan dari, atau secara langsung atau tidak langsung. Bahwa tingkatan di antara konsep-konsep pada susunan konsep membuat kita mampu mengkomunikasikan sebuah konsep dengan definisi warna, cahaya, dan hanya dibentuk jika konsep-konsep seperti merah, biru, hijau, dan lain sebagainya telah terbentuk. Pada umumnya, konsep-konsep dengan tingkat tinggi tidak dapat dikomunikasikan dengan pendefinisian, tetapi hanya dengan menunjukkan contoh-contoh yang sesuai. Sedangkan konsep-konsep yang tingkatannya di bawah lebih mudah mengkomunikasikannya dengan menggunakan definisi. Misalnya, terdapat pertanyaan apa itu magenta? Maka kita dapat mengatakan magenta adalah warna antara merah dan biru, dengan biru lebih banyak daripada merah. Dengan catatan, konsep merah dan biru telah terbentuk, sehingga konsep magenta dapat terbentuk meskipun belum terlihat warna yang sebenarnya. Komunikasi konsep matematika lebih sulit pada bagian penyampai dan penerimanya. Kita dapat menguraikan beberapa karakteristik konsep, mendiskusikan bagaimana fungsinya, dan membangun pemahaman secara umum dari ide yang satu ke ide yang lain, bahwa matematika tidak dapat didefinisikan secara tepat, namun bisa dengan pemberian contoh-contoh. Terdapat beragam bentuk komunikasi matematik menurut LACOE tahun 2004, misalnya yaitu yang pertama, merefleksi dan mengklarifikasi pemikiran tentang ide-ide matematika. Kemudian yang kedua, yaitu menghubungkan bahasa sehari-hari dengan bahasa matematika yang menggunakan simbol-simbol. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan keterampilan membaca, mendengarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika. Dan yang keempat yaitu menggunakan ide-ide matematika untuk membuat dugaan atau konjektur dan membuat argumen yang meyakinkan. Sedangkan menurut Vermont Department of Education tahun 2004, komunikasi matematik melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa matematika akurat dan menggunakannya untuk secara mengkomunikasikan aspek-aspek penyelesaian masalah. Dan yang kedua, menggunakan representasi matematika secara akurat untuk mengkomunikasikan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Komunikasi matematik mencakup komunikasi tertulis maupun lisan atau verbal, menurut LACOE tahun 2004. Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir siswa. Komunikasi tertulis juga dapat berupa uraian pemecahan masalah atau pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk penyelesaian masalah. Sedangkan komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan atau penjelasan verbal suatu gagasan matematika. Komunikasi lisan dapat terjadi melalui interaksi antar siswa, misalnya dalam pembelajaran dengan setting diskusi kelompok. Dari keempat submateri yang telah saya paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa matematika memiliki karakteristik tertentu dan salah satu karakteristiknya adalah objeknya bersifat abstrak. Nah, konsep merupakan salah satu dari objek matematika. Konsep ini sendiri adalah pengertian atau ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolong-golongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan contoh.
Secara umum, ada 3 cara mengajarkan konsep, yaitu yang pertama membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan yang bukan konsep, kemudian pendekatan deduktif, dan yang terakhir yaitu dengan pendekatan induktif. Konsep itu sendiri terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Setelah itu, kita juga perlu membedakan antara dua macam konsep, yaitu konsep-konsep primer yang berasal dari rangsangan misalnya merah, berat, panas, manis, dan kemudian yaitu konsep-konsep sekunder yang berasal dari pengalaman yang diabstraksikan dari konsep-konsep lain. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya dapat menambah wawasan kita mengenai apa yang dimaksud dengan formasi konsep matematika, kemudian bagaimana proses abstraksi, klasifikasi, penamaan, dan komunikasi konsep dalam formasi konsep matematika. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tadi, lalu bagaimana ya cara pembuatan videonya? Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan tutorial atau langkah-langkah pembuatan video pembelajaran yang sudah teman-teman tonton. Langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu bahan atau background latarnya di website yang bernama Animaker. Kemudian setelah itu kita login menggunakan akun email kita yang sudah terverifikasi. Setelah itu kita cari template yang sesuai seperti yang kita inginkan. Usahakan kita mencari template yang menarik agar nantinya video pembelajaran kita juga menarik. Setelah kita mendapatkan video menarik, kita bisa memulai mengeditnya di ruangan edit. Nanti di sana kita bisa menambahkan suara, kemudian gerakan, ataupun ekspresi yang sesuai dengan video pembelajaran yang akan kita buat. Nah, setelah bahan atau background telah selesai kita edit, kita bisa menyimpannya melalui dua cara. Kita bisa menyimpan langsung di device atau kita juga bisa menguploadnya terlebih dahulu di YouTube. Di sini saya menggunakan fitur upload di YouTube karena lebih praktis. Kemudian setelah kita mendownload video tersebut dari YouTube, rangkaian langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengedit suara dan juga teksnya melalui aplikasi InShot. Langkah pertama, masuk aplikasi InShot lalu pilih pembuatan video. Kemudian, klik buat video baru, lalu pilih video Animaker yang sudah kita download dari YouTube tadi. Nah, setelah kita masuk dari aplikasi InShot, kita bisa menambahkan teks materi yang akan kita bahas. Kita bisa menambahkan audio penjelasan dari materi tersebut dengan merekamnya secara langsung. Agar video pembelajaran terdengar lebih menarik, kita bisa menambahkan audio latar belakang yang bisa kita download dari YouTube. Setelah selesai, kita bisa langsung menyimpannya dengan memilih resolusi yang bagus.